Anda kembali bersama kami dalam Special Report Berita 1. Saya masih bersama dengan Pak Wimbo untuk berdialog mengenai kebijakan yang sudah diambil OJK untuk relaksasi penundaan kredit. Pak Wimbo masih bersama kami. Kalau kita bicara soal multi-finance dan juga lembaga keuangan saat ini pasti sangat berat untuk bank dan juga lembaga pembiayaan lainnya. Karena kondisi yang kita tahu dengan ada relaksasi ini pasti bank juga berat dan juga lembaga pembiayaan multi-finance juga akan sangat berat begitu terkait dengan business obligation-nya. Nah, lalu ini bagaimana tanggapan dari bank-bank ini dan juga lembaga pembiayaan ini atas aturan yang ditetapkan oleh OJK? Karena kita tahu juga bahwa kondisi APBN kita juga saat ini sangat sulit, Pak. Oke, Poppy. Ini yang kita lakukan adalah dua sisi, ya. Tadi peminjamnya kita kasih ruang supaya mereka bisa tahan, ya, sampai paling tidak coronavirus ini bisa selesai, ya. Nah, ruang apalagi tadi yang miskin, yang perlu bantuan akan dideploy oleh pemerintah beberapa bantuan bansos, ya. Untuk akan ada pengurangan, ya, bunga kur, ya. Dan untuk nanti yang tadi yang debitur-debitur yang kelas menengah, ya, bisa juga direstruktur, ya. Jadi direstruktur itu tadi bisa ditunda pembayarannya pokok plus bunga atau pokok aja, atau ada pengurangan bunga, silakan aja. Bagi debitur yang mampu silahkan bayar, tapi dengan insentif akan tetap dikategorikan lancar. Tadi terutama yang sampai dengan 10 miliar. Jadi ruang ini kita kasih. Di samping itu lembaga keuangannya kita kasih ruang juga. Karena dikategorikan lancar sehingga tidak perlu membentuk pencadangan. Ini luar biasa. Kalau kita diamkan otomatis, ya, kalau mereka terjadi tunggakan nggak bayar itu harus dibentuk cadangan. Ini memberatkan. Ini dikasih insentif, dikasih nafas, ini lembaga keuangan. Nah, tapi memang betul karena biasanya mendapatkan pembayaran sekarang ditunda. Ini ada direction dari pemerintah dan OJK atau tidak. Ini akan terjadi karena faktanya usahanya sudah turun drastis, ya. Jadi kalau ada yang nggak membayar atau menunda pembayaran ini faktanya ada direction dari pemerintah dan OJK atau tidak, ini memang cash flow-nya bagi perbankan akan terimbas, ya. Jadi cash flow ini bukan karena kebijakan, ya. Cash flow ini karena faktanya memang ada kebijakan atau enggak akan terganggu, ya. Nah, untuk itu kita memberikan insentif, tidak membentuk cadangan sehingga permodalannya tidak terganggu. Nah, untuk cash flow silahkan, ya, dihitung, ya. Cash flow ini tentunya akan kita monitor, ya. Untuk itu dalam Perpu, ya, pemerintah, ya, bersama-sama Bank Indonesia dan OJK, ya, bersama LPS memberikan ruang untuk itu. Jadi Bank Indonesia akan bisa membeli surat berharga pemerintah kalau memang sampai diperlukan ada likuiditas di sektor keuangan, ya. Tentunya itu nanti eksekusinya satu, ya. Itu kan hanya sekedar payung, ya, yang kita sediakan. Mudah-mudahan tidak perlu, ya. Kalau perlu diperlukan udah ada payungnya, yang itu dalam Perpu kemarin, ya. Oke. Jadi Bank Indonesia bisa mempunyai ruang lebih luas untuk memberikan likuiditas kepada sektor perbankan, ya. Nah, tentunya lembaga keuangan non bank silahkan, ya. Nanti tentunya kita lihat, ya, apabila ada lembaga-lembaga yang memang memerlukan butuh likuiditas, ya, tentunya bisnis to bisnis dulu, ya. Tentunya selama ini yang dilakukan adalah meminjam kepada lembaga keuangan lain atau perbankan, ya. Ini dilihat dulu, ya. Ya, dan tentunya secara overall, secara market liquidity akan kita jaga bersama-sama Bank Indonesia. Akan cukup, ya. Tinggal jangan sampai terjadi segmentasi. Itu nanti kita lihat secara detailnya. Dan ini kita lihat bahwa
mudah-mudahan ini toh kalau Anda nggak terlalu berat, ya, bisnis masih bisa dilakukan. Nah itu semua juga bersama-sama dengan pemerintah, sektor realnya akan kita lihat, ya. Tentunya bagaimana ini dua sisi, peminjam, ya, dan juga lembaga keuangannya ini bisa sama-sama kita lihat, dan kita jangan sampai terjadi permasalahan baik di sektor real maupun industri jasa keuangan. Kita tahu bakalan ada hal-hal yang barangkali atau ada lembaga keuangan yang barangkali dalam posisi yang marginal, ya, apabila mereka sekarang kondisinya modalnya juga sudah mendekati threshold, likuiditasnya juga mapat. Inilah yang akan kita lihat pertama kali, dan mudah-mudahan nanti kita bisa lebih preemptif untuk melakukan solusi-solusi, baik pertama solusi bisnis sebelum melakukan solusi-solusi yang lain yang tentunya melibatkan otoritas. Baik, Pak Wimbo tadi bicara soal solusi, begitu ya. Saya potong sedikit lagi, Pak, soal tadi Pak Wimbo, mohon maaf saya potong sedikit. Enggak, ini hanya jaga-jaga. Mudah-mudahan tidak perlu digunakan, ya. Oke. Mudah-mudahan nanti dengan cara yang dilakukan di sektor real itu semua bisa tetap bisa membayar, hanya dalam waktu beberapa bulan terganggu, tapi kemungkinan bisa membayar, ya. Dan juga bagaimana mudah-mudahan percepatan corona ini juga cepat selesai, karena kita lihat sentimennya sudah mulai agak meredah, bahwa saham Pak Wimbo, hari ini mohon sudah maaf, mulai hijau, jadi baik, dan Pak Wimbo, beberapa frekuensinya sudah sering hijau. Jadi inilah tanda-tanda mudah-mudahan market sudah mulai sedikit membaik, ya. Oke, Nanti ini baik. tanya bisa lebih. Oke, baik. Ini kalau kita bicara market, kalau kita bicara soal efektivitas dari dan juga implementasi dari kebijakan ini, Pak. Kalau seandainya ini tidak cukup efektif begitu, atau masih tetap ada penagihan dan kepada masyarakat yang akhirnya memberatkan masyarakat. Soal bagaimana ini jika tidak diikuti oleh lembaga keuangan ataupun tidak diikuti oleh lembaga multifinance tadi, apakah ada skenario lain, Pak? Apa sejauh ini bagaimana koordinasi dengan bank-bank tersebut? Bagaimana tanggapan mereka tentang eksekusi dari stimulus ini? Poppy, kami sudah mendapatkan komitmen seluruh derut dari bank-bank dan juga lembaga keuangan. Itu dulu. Nah, tinggal bagaimana komunikasi masing-masing dirut itu ke bawah sampai kepada di daerah-daerah. Ini yang barangkali beberapa yang lalu kayaknya ada lag, ya. Tapi ini terus gencar kita komunikasikan bersama-sama dengan perbankan dan lembaga keuangan untuk mengkomunikasikan kebijakan ini dan strategi dari masing-masing bank dan lembaga keuangan untuk mengkomunikasikan seluruh jaringannya di daerah dan kepada masyarakat. Ini terus kita lakukan melalui WA Group, melalui Instagram, melalui berbagai media kita lakukan agar semua di lapangan paham. Karena beberapa waktu yang lalu karena di daerah terutama belum dapat instruksi. Nah sekarang mestinya hari ini sudah diinstruksikan semua ke daerah. Dan ini mudah-mudahan kalau dilakukan serentak, akhirnya tidak ada perbedaan-perbedaan. Nah tentunya di masyarakat juga kami buka ruang untuk mengasih informasi atau pertanyaan kepada OJK. Kita punya call center 157. Silakan disampaikan ke situ apa yang terjadi fakta di lapangan. Dan bahkan semua media kita buka untuk memberikan input kepada OJK dan lembaga keuangan. Kalau sampai tentunya ada pelaksanaan-pelaksanaan yang belum sinkron di lapangan. Kami yakin karena ini masyarakat banyak, barangkali ada 1-2 yang barangkali cases itu tidak ada masalah. Segera akan kita tangani, asal itu diinformasikan kepada OJK secepatnya, ya. Dengan call center 157, dengan media apa saja kita akan terima. Dengan WA saya terbuka 20, silahkan masyarakat bisa mengadu langsung ke saya juga. Nah, pasti saya respon, ya. Dan tentunya kami juga punya hotline dengan seluruh derut, ya, perbankan dan juga lembaga keuangan, kami 24 jam akan komunikasi.
Kalau ada distorsi di lapangan akan kita komunikasikan langsung dengan dirutnya, ya, agar segera bagaimana ini penanganannya. Itu aja. Jadi kami tidak memungkiri bahwa dengan begitu masyarakat berjuta-juta seluruh Indonesia pasti ada satu dua yang mungkin salah biasa, tapi segera informasikan kepada OJK, bahkan kepada banknya juga atau lembaga keuangannya, dan kami terbuka lebar dan kami akan follow up segera dengan derut-derutnya dan tentunya dengan lembaga keuangan. Mungkin itu yang bisa saya pesankan kepada seluruh komponen masyarakat. Silakan. Ini kebijakan ini adalah suka atau tidak suka, ini kebijakan ini memberikan ruang lebih leluasa kepada para peminjam dan tentunya kepada para lembaga keuangannya. Jadi ini bagus agar ini tidak kita tangani lebih awal kalau ada isu-isu yang tentunya tidak seperti yang kita harapkan. Baik, mungkin Pak, itu Poppy penjelasan saya. Baik, terima kasih Pak Wimbo untuk penjelasannya terkait dengan relaksasi cicilan kredit kendaraan bermotor dalam program Special Report kami malam ini di Berita Satu. Demikian pemirsa wawancara kami dengan Wimbo Santoso, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Demikian Special Report, saya Poppy Zedra, terima kasih, sampai jumpa.